Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Falah Media yang saya hormati, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang Faraidul Ghusl. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa Faraidul Ghusli salah satu asya'a. Fardu mandi besar yang harus kita penuhi adalah 3 perkara. Yang pertama an-niyatu. Niat dibersamakan dengan membasuh bagian daripada tubuh kita, mau dari kepala, mau dari samping kiri kanan, tetapi yang lebih baik memang kanan. Dan memang ini cocok, sunnah Nabi ini cocok dengan kesehatan. Jadi penelitian medis, banyak orang apalagi ketika sudah berumur, apalagi sudah ada masalah dengan tekanan darahnya, jatuh di kamar mandi itu bukan kepleset itu, karena cara mandinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kebanyakan kemungkinan besar itu mandinya langsung kepala yang disiram, padahal hendaknya mandi itu dimulai dari arah kanan. Ketika kepala yang langsung diguyur, ya, yang otomatis bersamaan dengan niatnya mandi, kata dokter, kata medis, maka darah akan mengumpul di daerah paling dingin yang disiram pertama itu. Nah, di saat seperti itulah kemungkinan terjadi, ya katakan menurut saya mungkin gejolak di daerah tersebut yang akhirnya pingsan, jatuh, bukan kepleset di jeding. Nah, ini kebanyakan fatal. Kalaupun kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah akan terlaksana dengan baik, kesehatannya dapat, dan kesunahannya dapat. Ini luar biasa. Niat dibersamakan ketika kita membasuh awal daripada yang disiram, mau kaki, mau tangan kanan kiri. Niatnya bagaimana? Fayan wil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari. Dipersilahkan bagi orang yang junub untuk niat nawaitul husla li raf'il janabah atau li raf'il hadasil janabah, li raf'i hadasil janabah atau li raf'il hadasil akbari dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah wa izalatun najasati ingkanat ala badaniha. Menghilangkan najis yang ada di badan orang yang mau mandi itu. Hadza ma rajjahahu Rafi'i. Ini dirojihkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi fala yakfi ghuslah wahidah. Kalau menurut Imam Rafi'i yang dirojihkan harus izalah najasah dulu, ya, maka nggak cukup satu guyuran sekaligus menghilangkan hadas juga menghilangkan najasah menurut beliau. Tetapi warajjaha an-Nawawiyu al-iktifa'ah biwaslatin wahidah anhuma. Tapi beda menurut Imam Nawawi. Imamuna An-Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi, kita istilahkan Nawawi Kabir dan Nawawi Sohir, ya.
Kalau Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah sahibul madhab. Beliau lahir di kota Nawa. Nawa itu bagian dari daerah di Syria, Damaskus. Syekh Muhyiddin An-Nawawi yang banyak sekali karangannya. Beliau meninggal di usia yang masih belum 50, sekitar 42 kalau nggak keliru. Karangannya melebihi daripada umurnya. Karya tulisnya mulai yang hadis, fikih, tasawuf, sirah, apalagi fikih, wah luar biasa. Kemudian ada Nawawi Shaghir, Mbah Syekh Nawawi, Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bernama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau lahir di provinsi Banten, ya. Beliau wafat di Mekah. Karangannya luar biasa, puluhan, bahkan mungkin lebih dari 100. Syarah kitab Takrib ini juga disarai oleh beliau. Di samping ada Fathil Qorib, beliau juga menulis syarahnya. Kitab Qurratul Ain yang disarai oleh yang kemudian jadi Fathil Mu'in, beliau Mbah Nawawi Banten itu juga menulis, yang kemudian namanya lebih dengan kitabnya dengan Nihayatuz Zain. Dan masih banyak lagi kitab Mbah Nawawi Banten. Yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kita kembali kepada pembahasan. Warujjahan Nawawi al-iktifa bi ghuslatin wahida anhuma. Tapi menurut Imam Nawawi cukup satu kali basuhan dalam rangka menghilangkan najasah yang sedang menempel atau yang ada di tubuh kita, mungkin sambil cewek juga, sekaligus itu menghilangkan hadas. Jadi anhuma. Di kebanyakan mungkin di antara kita mengikuti pendapat Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i harus disucikan dulu baru mandi, baru menghilangkan hadas. Ya Rabbi, wa mahalluha ma idza kanatin najasah hukmiyatan. Itu apabila najis yang ada di tubuh kita itu sudah kategori hukmiyah, yang bendanya sudah tidak ada, ainiyahnya sudah tidak ada. Jadi apabila masih berupa ainiyah, maka wajib waslatani anhuma, maka wajib membasuh ainiyahnya, dibuang dulu, disucikan dulu, ya. Kemudian basuhan berikutnya adalah ghusl lil janabah tadi. Wa isalul ma'i ila jam'i sya'ri wal basharati. Berikutnya adalah yang 3 itu tadi, ya. Yang satu niat, 2 izalatun najasah, yang ketiga adalah isalul ma'. Kalau istilah kitab lainnya ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau ini isalul ma'i ila jami' sya'ri wal basharati, ke semua badan, baik kulit atau rambut, atau kulit tempat tumbuhnya rambut, baik kulit kepala, tempat tumbuh rambut di kepala, tumbuh rambut di lain kepala, itu semuanya harus terbasuh roto. Wal murad bil basharati dzahirul jildi. Yang dimaksud dengan kulit adalah dzahirul jildi,
kulit yang terlihat dari luar. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min somakhoi udhunaihi, maka wajib membasuh lubang kulit kuping, ya, dan lempitan-lempitan apa itu di tubuh kita bagi yang memang berbadan berat, ya, itu harus dibasuh di apa itu sela-sela lempitan-lempitan kulit. Wa yajibu isolma ila ma tahtal kulfati minal aklafi, wajib juga memasukkan air, menyampaikan air kepada kulit yang ada di bawah ujung kemaluan bagi orang yang belum khitan, ya, bagi yang belum khitan, maka harus dibuka agar semuanya ikut terbasuh. Kemudian wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha bi qada'i hajatiha, wajib juga membasuh apa yang terlihat di saat ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan ketika apa itu dodok, ya, jongkok, ketika buang air besar jongkok atau buang air kecil jongkok, yang mungkin ada bagian yang nggak terlihat kecuali di posisi tersebut, maka itu pun juga harus dibasuh. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubata, wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu, termasuk juga yang wajib dibasuh adalah sudah saya sampaikan di kesempatan yang lain, yang wajib adalah masrubah. Masrubah itu bagian tempat keluarnya kotoran dari belakang, karena ada bagian yang mungkin bisa keluar di saat posisi tertentu, ya. Ada kalanya tidak pernah terlihat di posisi yang lain, apalagi sedang berjalan berdiri tidak bisa dilihat, tapi ketika jongkok itu bisa dilihat. Baik laki-laki perempuan, masrubahnya harus dibasuh. Ya, dibasuh bukan hanya dari luar, tetapi juga dengan memasukkan ujung jari, dengan berusaha untuk memasukkan air ke dalam masrubah terluar yang sedang berada di dalam, atau bol yang berada di dalam, ya. Jongkok itu akan lebih mudah dengan cara memasukkan jemari, ujung jemari. Ya Rabbi, qala rahimahullahu ta'ala wa sawwa sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi alal jasad wal muwalatu wa taqdimul yumna alal yusra. Kesunatan mandi sebetulnya banyak sekali, tapi sebagian jumlah 5 perkara disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama membaca bismillah, tapi perlu diingatkan membaca kalimat-kalimat baik itu bismillah dan zikir-zikir yang lain ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, ya. Di kamar mandi yang bersamaan dengan kloset, yang bersamaan dengan tempat najis, ini tidak layak untuk menyebut bismillah, menyebut nama Allah, maka bacalah di dalam hati. Baik sedang wudhu atau sedang mandi besar, sama-sama tidak boleh menyebut di dalam ruang kamar mandi yang memang di situ tempat untuk buang air besar bertempat bersamaan, di tempat yang bersamaan. Wal wudu'u kamilan qablahu, sebelum mandi, sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuh disunatkan wudu. Lah ini luar biasa.
hikmahnya adalah penyesuaian, adaptasi dengan cuaca. Mungkin kebanyakan ghusl ini dilakukan di malam hari, mau jam 3, mau jam 2, di saat mungkin sangat dingin, tapi untuk kesehatan bagus sekali. Oleh karenanya masih disunatkan berwudu. Wudu keamilan, wudu sempurna sebagaimana wudu mau sholat itu. Jadi biar adaptasi, penyesuaian, baru setelah cuaca menyatu dengan kita, dingin sudah mulai sudah bisa ditolerir dan diterima oleh tubuh, baru siram ke bagian kanan dulu, tidak langsung kepala, menghindari akibat yang mungkin bisa fatal. Wa imrarul yadi alal jasadi, wa imrarul yadi alal jasadi, menggosok, memberlakukan tangan kita ke seluruh jasad sambil dikosok agar memang betul-betul air nyampai kepada seluruh tubuh kita. Wal mualatu, dan mualah juga sunnah di dalam ghusl ini. Tidak wajib. Jadi umpama ada orang mandinya belum selesai di rumahnya, dilanjutkan di sungai atau dilanjutkan aku tak mandi di kolam pemandian dan lain sebagainya umpama, padahal dia sudah mandi di rumahnya tapi belum sempurna, kepala saja atau badan saja, dilanjutkan di lain tempat, boleh, sah juga ya, tapi yang sunnah tidak begitu, ya diselesaikan di tempat itu namanya mualah. Ya Allah, qala rahimahullahu ta'ala, wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan masih banyak lagi kesunatan-kesunatan ghusl, tapi tidak bisa disebutkan di kitab ini karena kitab ini singkat, kecil, akan dilanjutkan di kitab-kitab besar. Faslun wal ikhtisalatu al masnunatu sab'ata asyara ghuslan, ghuslul jum'ati wa ghuslul idaini wal istisqa. Pasal ini menerangkan tentang mandi-mandi yang disunatkan. Jumlahnya cukup banyak, yaitu 17 macam mandi yang disunatkan. 1, mandi karena mau berangkat Jumatan, ya, lihadiriha, bagi orang yang akan hadir ke dalam masjid Jumatan. Berikutnya ghuslul yadai, ghuslul idaini, mandi karena mau menghadiri perayaan atau sholat Idul Fitr dan Idul Adha. Mandi untuk melaksanakan sholat istisqa, mandi untuk melaksanakan sholat khusuf, gerhana rembulan dan gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi di rumahnya karena barusan memandikan mayit, karena memandikan mayit, barusan memandikan mayit, dia mandi, ini hukumnya sunat. Ghuslul kafiri idza aslama, ada seorang masuk Islam, laki-laki perempuan, maka sunat untuk mandi. Idza lam yajnub fi kufrihi aw lam tahid al kafir wa illa wajib al ghusl. Apabila sebelum masuk Islam si kafir belum pernah junub atau belum pernah haid. Kalau sudah pernah atau sering, ya wajib. Wa illa wajibal ghuslu ba'dal Islam fil asaf. Wa qila yaskutu idza aslam. Menurut Qil, oh tidak wajib mandi
Jangankan mandi, dosa-dosa yang lalu langsung dihapus oleh Allah. Ini sesuai dengan qil yang menyatakan tidak wajib mandi bagi orang kafir yang masuk Islam, ya. Meskipun pernah menstruasi, pernah nifas, pernah junub, ya. Demikian. Berikutnya adalah wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Seorang yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ketika ia sembuh sunat mandi. Begitu juga orang yang kena penyakit epilepsi, ya, ketika sembuh epilepsinya kumat, ya, sunat untuk mandi. Wal ghuslu indal ikhrami. Berikutnya adalah mandi ketika mau ihram. Jadi ketika jamaah haji atau jamaah umroh turun di King Abdul Aziz, maka kejeding dulu mandi. Di samping juga mungkin ada sholat yang belum terlaksana ketika di pesawat. Di samping itu juga mungkin sebentar lagi mau niat ihram di King Abdul Aziz, Bandara Internasional Jeddah. Nah, itu mandi dulu. Atau ketika ambil mikot di Tanim, di Ji'rona atau di Bir Ali, ketika bagi jamaah haji atau umroh yang ke Madinah dulu, ya, ketika mau pindah ke Mekah, maka ambil mikotnya di Bir Ali, mandi dulu, ya. Kalau income mandi dulu, tapi kebiasaan memang penuh antri, ya mandinya di hotel sebelum berangkat ke Bir Ali, mandi, niat mandi dalam pelaksanaan ihram. Berikutnya adalah wal ghuslu lidukhuli Makkah, mandi ketika masuk ke kota Mekah, limuhrimin bihajjin au umrotin. Ketika masuk Mekah, meskipun tadinya sudah mandi, tapi bagi yang sudah niat ihram, ya jangan sampai memakai sabun wangi-wangian. Mandi karena masuk Mekah, luar biasa. Masuk Mekah disunatkan mandi, baik ia mau haji, mau umroh. Kemudian walil wukuf bi Arafah, ketika mau berbondong-bondong ke Arafah dalam rangka melaksanakan wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya jamaah haji itu dievakuasi atau dibawa oleh muassasah, oleh petugas, oleh mutawif juga dari hotel masing-masing menuju wukuf di Arafah. Mandi dulu di hotel. Kemudian walil mabiti bi Musdalifata, mandi lagi dari wukuf di Arafah sore atau menjelang maghrib, mandi lagi dalam rangka ya mau menuju Musdalifah. Mandi dulu. Ini Musdalifah adalah salah satu kewajiban haji, ya. Qala rahimahullahu ta'ala waliramil jimaris salas, sunat mandi lagi ketika mau balang jumroh. Ketika sudah nyampe di Mina, mau jumroh Aqobah, Wusta, Ula, di mau yang
nafar awal mau nafar sani, bagi setiap yang mau balang jumroh ya, di hari-hari 3 hari tasrek itu mandi dulu biar semangat, biar fresh. Dan karena perjalanan dari kemah ke Jamarot itu cukup jauh, bisa memakan tenaga. Kalau sudah mandi berarti wah bisa semangat untuk berjalannya. Yang terakhir yang ditulis di sini adalah wal ghuslu lit tawaf. Wal ghuslu lit tawaf. Mandi dulu ketika akan melaksanakan tawaf kudum dan tawaf ifadah, juga tawaf wada. 3 tawaf ini, tawaf kudum adalah tawaf selamat datang, setelah kedatangan kita ke Mekah ya. Bukan sedang mau melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf rukunnya haji ya. Ketika tawaf ifadah ya mandi dulu di hotel, mau mandi di kamar-kamar mandi di sekitar Masjidil Haram, wah bagus sekali itu. Tapi hati-hati, jangan-jangan nanti kain ihramnya kena najis nanti ya. Jadi itu penting untuk diwaspadai. Jadi tawaf, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf sunat. Jika mau ke Masjidil Haram, masuk ke pelataran Ka'bah, tawaf sunat. Kalau tawaf sunat ya nggak usah sa'i. Ya. Kemudian itu tawafnya umroh, Bagiyatul aksali al-masuna madkuratun fil mutawalat. Dan masih banyak lagi mandi-mandi yang disunatkan, yang akan disebutkan di beberapa kitab-kitab yang lebih besar lagi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.